Laura. Ya. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat malam, selamat datang di ibadah online Anak Haita Loli. Baik, perkenalkan nama saya Ina Laura Lauli. Di sini saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudari yang hadir di ibadah online Anak Haita Loli, dan terima kasih buat Bapak Pendeta Paul F. Lule sudah hadir dan yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Baik, puji Tuhan, kita boleh berkumpul lagi memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita nyanyikan Mars Anak Haita Loli. Baik Bapak Ibu Saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Yesus Kau Sungguh Baik. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kehadirat-Mu yang boleh kami rasakan di rumah kami masing-masing. Urapilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapilah beliau dan biarlah Roh Kudus-Mu berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, biar kita lebih tenang lagi, kita angkat dua pujian. Pujian yang pertama berjudul Yesus Kekasih Jiwaku, dan yang kedua Aku Disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
benamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Boleh lagi sama-sama ya sampai sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 sayang sama-sama. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Puncak kanan kiri saudara. Sayang, sayang, kamu disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang sama-sama. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Musik saja, masukkan kita menari sama-sama. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku dikasihi Tuhan, aku disayang. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, bentuklah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Baik, kita akan berdoa sebelum mendengar renungan malam ini. Mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bahwa anugerah dan pertolongan Tuhan, di mana pada malam ini kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk beribadah secara online, di mana perkumpulan Amakaita Lauli yang sudah Tuhan terbentuk dengan baik, dan kami mau bersekutu dengan Tuhan Yesus untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Sementara hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu yang sangat terbatas dan kekurangan ini, sehingga firman ini kami sharing untuk kami semua, untuk kami terus berjaga-jaga dan belajar supaya kami tetap dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berbicara kepada kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Yahoo, Shalom. Yahoo faithful. Shalom. 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 Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan khususnya pengurus Amakaita Lauli yang pertama sekali saya bersama-sama dalam Zoom ini menyampaikan renungan. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya mungkin sebagian sudah tahu, tapi tidak salah kalau saya perkenalkan nama singkat saya, yaitu Pendeta Paul Fortinus Gule atau alias Ama Gloria Gule ya. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Kami tinggal di Bekasi ya, mengembalakan jemaah di GBI Tama Aster Bekasi dan GBI AKB Bogor ya. Ada 2 dan 1 Yayasan Anugerah Amal Kasih. Kami tinggal di Bekasi ya, Harapan Indah. Terima kasih, dan malam ini satu kehormatan yang luar biasa di mana Yahobu Bapak sebagai orang tua kita, Bapak Amayorin Lauli, Yahobu Pak ya, Yahobu. Saya lihat tadi ada beberapa yang lain lagi dan ada Pak Pendeta Edison dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Malam ini saudara, mari kita belajar tentang bahwa kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Ini sudah akhir zaman saudara ya. Dan kita tahu bahwa begitu keadaan situasi di dunia ini secara globalisasi terjadi peperangan dan hal-hal keadaan krisis ekonomi dan segala sesuatu ini akan membuat kita takut dan membuat kita khawatir. Tapi malam ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk buka Alkitabnya di dalam 2 Petrus ya. Bapak Ibu bisa membuka 1 Petrus pasal 5 maksud saya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10 ya. Saya akan membaca dengan kita semua dengan nats dalam perjanjian baru di sini
gembalakan kawanan domba Allah. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema malam ini, mengalahkan siasat iblis. Tadi saya sudah sampaikan ini akhir zaman Bapak Ibu dan Saudara, bahwa begitu banyak hal sebagai orang percaya, orang Kristen harus kita siap menghadapi tantangan ya, baik di dalam keadaan saat ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus siap berperang. Nah, saudara, dalam dikatakan di sini tadi bahwa kita tahu musuh ya. Sekarang lagi peperangan saudara. Itu kalau sudah musuh dengan berperang dengan negara satu dengan yang lain, pasti dia tahu apa yang dia persiapkan. Pasti dia bagaimana langkah-langkah ya dia ambil. Ini peperangan secara fisik di dunia saudara. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada peperangan secara roh ya. Dalam dunia ini semasa kita masih hidup akan kita mengalami apa itu dengan dunia adalah medan peperangan rohani di mana musuh selalu mengintai kita. Bisa next lagi dengan PPT-nya. Saya malam ini hanya menseringkan saja Bapak Ibu, saya tidak khotbah. Mudah-mudahan saya 10 menit, saya diberi waktu ke 20 menit. Tapi saya akan sharing ini 10 menit, lalu kalau ada 10 menit kita pakai untuk diskusi ya. Jadi dunia adalah medan peperangan rohani di mana musuh selalu mengintai kita ya. Dan di sini kita melihat bahwa musuh bukan darah ya dan daging yang kelihatan, tapi namun iblis sebagai penguasa kegelapan ya. Saudara, dalam Efesus pasal 6 mengatakan bahwa kita melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara ini, kuasa kegelapan. Lalu itu tidak dikalahkan dengan tipu oleh muslihat iblis, tapi kita perlu memiliki sikap yang benar. Ya, next lagi. Sebagai orang yang percaya, kita harus waspada, saudara. Bagaimana kita bisa mengalahkan siasat iblis ini? Pertama, kita harus waspada, ya. Mewaspadai ancaman. Ini ada ancaman. Dalam ayat 8, sadarlah, ya. Firman Tuhan mengatakan kita diingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini kita, saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita waspada. Ini yang akan siap menerkam kita, ya. Di saat kita ada kelengahan, agar kita sedikit buka celah, iblis masuk. Ya, lanjut saudara, next. Apa itu yang kita? Iblis digambarkan seperti singa tadi, ya. Seperti singa yang mengaum, yang mencari celah untuk menjatuhkan apa? Orang yang percaya, yang lengah. Nah, hati-hati saudara. Jangan kita lengah. Jangan kita tidak siap untuk berperang. Karena udah siap iblis untuk menerkam saya dan saudara. Lah bagaimana kita cara kita untuk meningkatkan kewaspadaan ini? Adalah dimulai dengan apa? Kita menguasai diri kita. Kita harus bisa menguasai diri saudara. Sering sekali hari-hari ini kita gampang marah. Gampang kecewa. Di antara suami istri bisa saja hanya salah paham. Bisa kata-katanya pedas, bisa menyakiti. Lah ini orang percaya harus bisa menguasai diri. Dalam hal ini
kita harus sadar bahwa di mana kita lagi ada kenyataan suatu peperangan rohani yang membangunkan ya kuasa-kuasa yang lain. Di saat kita buka celah, ia akan masuk untuk menerkam kita. Jadi jangan memberi celah atau kesempatan kepada iblis, dan apalagi kalau kita kompromi dengan dosa. Ya, banyak hal saudara. Karena kita bisa tidak sabar dalam keadaan pencobaan. Hari-hari ini banyak cobaan yang kita alami. Banyak hal di antara suami, istri, anak-anak, ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk waspada, kalau kita tidak sungguh-sungguh berjaga-jaga, gampang itu akan masuk. Iblis itu mencelakakan kita. Nah, maka dengan itu kita tidak boleh kompromi. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita harus ada sandaran kita. Ada satu kompas dalam hidup kita, yaitu firman. Kita tidak boleh kompromi dosa, saudara. Kita memang ada di dunia, tapi kesempatan yang Tuhan berikan itu karena kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah orang-orang yang telah dipisahkan dari dunia. Maka dengan kehidupan kita tidak lagi hidup di dalam dunia, dengan hidup dengan dosa, hidup dengan kegelapan. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa dalam tingkah laku, perbuatan, perkataan kita. Ya, bisa saja hal-hal di mana kita tidak bisa sabar untuk menghadapi tantangan ini begitu berat. Keadaan ekonomi, anak-anak sekolah, dan hal-hal yang lain. Saudara, kita harus sabar. Ya, ada banyak cobaan-cobaan yang kita alami. Kita harus mengerti bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita, saudara. Tuhan yang memampukan kita. Memang kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak mampu sebenarnya. Kekuatan kita terbatas. Tapi karena roh Allah yang ada dalam diri kita, bukan hidup kita lagi yang ada, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita, itulah yang memberikan kekuatan. Itu adalah memberikan melawan segala dosa, segala hal-hal yang mempengaruhi hati pikiran kita. Supaya kita jauh dari Tuhan. Ingat, waspadalah. Bahwa iblis sudah siap menerkam kita. Kita bisa tidur, saudara. Kalau kita ini udah capek, kita bisa tidur. Bisa aja kita dimanapun karena kita lelah. Tapi iblis tidak pernah dia capek, saudara. Dia tidak pernah tidur. Di saat kita buka celah dengan iblis, dia siap untuk menerkam kita. Maka firman Tuhan katakan melalui Rasul Petrus, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu si iblis. Dia sudah mengelilingi kita. Dan kita percaya, di saat kita tidak buka celah, di saat kita tidak kompromi dengan dosa, Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal itu. Karena Yesus satu-satunya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, saudara, untuk mengalahkan siasat iblis, saudara harus mewaspadai ada ancaman. Ada musuh, ada tantangan. Dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Karena kita tidak mau seperti kompromi dengan hal-hal dunia. Lalu berikut, saudara, bagaimana kita mewaspadai tentang ancaman ini? Bagaimana kita bisa siasat iblis ini, mengalahkan siasat iblis? Ya, banyak hal, saudara. Tadi dikatakan bahwa iblis menggambarkan seperti singa. Cara meningkatkan kewaspadaan adalah dimulai dengan penguasa diri. Jangan memberi celah atau kesempatan kepada iblis dan melalui kompromi. Hal yang kedua, saudara, kita belajar ini. Hal yang kedua, next lagi. Halo? Yaitu memakai otoritas iman. Dalam pembacaan kita, 1 Petrus 5 dalam ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, saudara, ini dunia. Coba saudara
Negara-negara lain yang mengalami tantangan iman, ya, hal-hal yang akan dihadapi oleh dunia, penderitaan, kesesakan, dan hal ini semua juga dialami orang-orang yang di luar kita, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus pakai otoritas iman. Pakailah otoritas iman, itu penting, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Kita harus melawan iblis dengan tidak dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, boleh next lagi. Melawan iblis tidak dilakukan dengan kekuatan mental semata, melainkan dengan iman yang teguh. Ya, saudara, kita harus melainkan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita melawan, kita berani, saudara. Karena kita ada otoritas. Jangan pernah takut dengan iblis. Jangan bertakut dengan setan. Kalau kau berjalan dalam kebenaran firman, Tuhan menolong Anda, diberikan otoritas. Karena iman kita adalah perisai yang memadamkan panah api si jahat itu. Dan dasar untuk berdiri tegak di tengah serangan itu. Otoritas adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus menjaga kekudusan kita. Kita harus intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan siang dan malam. Karena kita tahu lawan kita sudah siap menerkam kita. Kita harus melawan dengan otoritas iman. Bisa saja melalui sakit penyakit di antara keluarga kita. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Jadi kita harus berjuang, saudara. Kita tidak hanya berjuang dengan sendirian. Tapi kita semua satu keluarga bersama-sama. Malah orang-orang di seluruh dunia ini pun juga harus berjuang secara yang sama. Keluarga yang lain juga. Dan saya percaya, marilah kita pakai otoritas iman itu. Ia mengalahkan kuasa siasat iblis itu. Karena Anda telah diberikan kuasa. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Agar setiap orang yang percaya akan diberikan kuasa, otoritas. Apabila Roh Kudus turun di atas kita. Kita yakin, saudara. Ada kuasa Allah akan menyertai kita. Tadi saya katakan kita terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah terbatas. Haleluya. Mari saudara dengan sungguh-sungguh siap memakai otoritas iman untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengalahkan siasat iblis? Dan kita harus bertekun. Kata firman Tuhan dalam pembaca ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak boleh, kita hanya sudah kita memakai perisai iman, kita sudah siap waspada menghadapi tantangan, tapi perjuangan kita belum selesai. Kita harus menekuni untuk berjuang, saudara. Lewat apa? Lewat doa kita kepada Tuhan. Tanpa ada doa, saudara, kita tidak mampu. Tidak kita sanggup menghadapi tantangan ini. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sumber segala kasih karunia Allah yang Tuhan telah memanggil saya dan saudara di dalam Yesus. Saudara sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara harus teguh dalam iman. Saudara harus dikuatkan, mengkokohkan di dalam Dia. Maka dengan kita terus tekun, bertekun terus karena kita tahu tidak bisa kita dengan sendiri. Dengan cara apa, saudara, kita terus tekun sampai Tuhan datang. Karena kita tahu bahwa serangan atau penderitaan itu musuh yang bersifat sementara, namun anugerah Allah bersifat kekal. Saudara, semua kita akan alami masalah. Baik secara ekonomi,
maupun hal-hal yang lain dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Tapi itu hanya sementara. Ya, yang mengatakan bahwa badai pasti berlalu, saudara. Jadi jangan takut bahwa penyertaan Tuhan selalu akan bersama-sama dengan saya dan saudara. Saudara tidak sendirian. Maka dengan itu suami istri harus tetap bersatu dengan anak-anak. Ya, kita saling bangun mesbah doa, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus bangun dengan doa. Ya, kami sebagai hamba Tuhan, saudara, banyak sekali tantangan. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali lipat, saudara. Tapi tanpa kami untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, inilah yang bisa mengokohkan kami, saudara. Ya, saudara, untuk terus bertekun ini, untuk berjuang, kapan? Sampai Tuhan datang. Saya selalu seri dengan keluarga bahwa kalau Tuhan sudah memilih memanggil kita, kita tidak boleh lari daripada tantangan itu. Justru ada tantangan itu kita harus berjuang. Dan supaya level kita naik. Supaya kita naik kelas. Ya, jadi kalau ada tantangan jangan langsung mengerutu atau menyalahkan istri atau mengalahkan suami atau anak-anak. Tapi katakan ini bahwa ini adalah suatu berkat Tuhan. Supaya saya lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan banyak tantangan, saudara. Ya, saya 2 pengembalaan yang Tuhan percayakan itu tidak gampang. Karena tempat harus berbeda ke kota satu sama lain. Ya, kadang-kadang kita dalam perjalanan dengan istri, bisa saja kita lemah, saudara. Mungkin melalui keuangan. Tapi satu hal saya katakan, bahwa kalau kita tekun, kita terus berjuang, Tuhan ya akan mencukupkan segala kebutuhan. Termasuk dalam pelayanan kami di Bekasi ini, ada pelayanan orang-orang buta, ada pelayanan kaum marginal. Ini banyak orang yang nggak senang sebenarnya, saudara. Karena mereka berpikir itu akan buah-buah uang katanya. Tapi bagi saya itu adalah suatu kesempatan yang Tuhan beri. Ya, begitu kalau Tuhan pakai gereja kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di saat-saat keadaan, situasi, kondisi, krisis. Tapi kita tetap sabar, tetap bertekun, tetap berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu, semua yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Saya percaya, persekutuan doa Amakaita, Lauli, mari terus bertekun. Ini sudah dibuka pelayanan ini sebulan sekali ya, kalau tidak salah saya Zoom ini. Ya, kita tidak harus datang ke tempat satu sama lain. Tapi ini hanya buka kamera saja, hanya buka video saja. Ya, ini kesempatan yang baik. Kita Amakaita Lauli ini, mari kita membangun kebersamaan, ya. Kita tahu bahwa musuh kita ada, saudara, ya, dalam kehidupan hari-hari. Tapi kita percaya hari ini kita akan mengalahkan siasat iblis itu. Lewat persekutuan doa Amakaita Lauli, banyak jiwa-jiwa yang bergabung, saudara. Ada banyak orang yang diselamatkan. Karena di sini orang-orang yang dipilih Allah selalu siap menghadapi tantangan, mewaspadai ada ancaman untuk mengalahkan kuasa yang lain. Memiliki otoritas yang luar biasa dan terus berjuang. Sehingga saya dan saudara, kita adalah layak untuk menerima mahkota. Kita layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan rohani dan jasmani. Karena kita terus berjuang bersama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini, saya percaya, mari kita akan tetap waspada. Tetap bertekun, melayani pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saya percaya Tuhan sudah melengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Ketika kita bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Kayaknya saya udah habis ya, 20 menit ini. Tapi saya tidak tahu pengurus, apakah perlu 5 menit untuk seri? Saya tanya pengurus dulu. Ya,
Kalau waktu sih dikasih saya 20 menit, saya kayaknya udah habis. Bagaimana pengurus, ada serinya? Saya tidak tahu ini. Izin Pak Pendeta, ada sharingnya habis ini Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi saya udah selesai untuk khotbah. Tinggal seringkan bahwa biar melalui seri ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Saya serahkan kepada pengurus. Haleluya. Ya, langsung dibuka sharingnya kalau ada Bapak Ibu. Baik, luar biasa ya firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Ya. Ini sangat menguatkan, biarlah menjadi tema bagi kehidupan kita. Baik, kalau ada Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya-tanya tentang firman Tuhan pada malam hari ini, yang menyangkut firman Tuhan ini, ataupun di luar firman Tuhan, boleh Bapak Ibu disilahkan. Ya, dengan senang hati Bapak Ibu silakan untuk sharing dengan kita, nanti kita bagaimana mengalahkan siasat iblis, ya, tantangan dalam hidup kita. Silakan hamba-hambanya, ini ada Bapak Ahmad Sil ini. Sama Sisil ini. Ya, ini Abang Ahmad Sisil, ya dengan hambanya ini. Shalom, shalom. Komandan siap. Bapak Pendeta, Yahobu. Yahobu siap. Oh, Bapak Pendeta. Terima kasih Yahobu Bapak Talu, Yahobu semuanya. Luar biasa, Tuhan izinkan saya bisa mendengarkan khotbah yang luar biasa malam ini dari Pak Pendeta. Amin. Bagaimana mewaspadai iblis dengan siasat-siasatnya yang luar biasa. Tapi satu hal ya Pak Pendeta, iblis itu dari dahulu, sekarang sampai selamanya dia selalu ada juga. Betul. Sementara kasih tugas Tuhan juga selalu ada. Amin. Ya. Tapi kita ini hidup karena daging. Kedagingan kita ini selalu lemah Pak Pendeta. Betul. Nggak mungkin kita gampang bicara tadi, kita harus bikin mesbah, kita harus selalu setia. Tetapi dalam dunia nyata, dalam tantangan sehari-hari, kadang tidak bisa segampang itu Pak Pendeta. Gimana caranya biar tetap kuat dalam menghadapi semua luar siasat? biasa, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Salam. Terima kasih Pak Ahmad Sisil. Jadi memang Rasul Paulus mengatakan begini. Kami ini hari demi hari kami merosot secara lahiriah. Merosot loh, kita sama semua. Tapi ingat, secara batinnya kita dibaharui hari sehari demi hari. Maksudnya saudara, tadi iblis sudah tahu kita ada musuh, diingatkan oleh firman Tuhan, lawan. Lawan dengan apa? Iman. Tadi saya bilang tidak bisa dengan kekuatan kita. Atau melalui kita punya pistol. Apakah harta kita. Apakah melalui pendidikan kita S1, S2, S3. Iblis tidak takut kepada S3. Profesor tidak takut dia. Tapi dia takut orang yang takut Tuhan Yesus. Ada Yesus dalam kehidupan. Itu iblis takut dia. Dia enggak takut kekayaan kita. Lah dalam hal ini Pak. Jadi kita hari demi hari waspada. Maksudnya begini. Lakukan bagianmu dulu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan perlu ada penguasaan diri. Kadang-kadang musuh itu tidak jauh loh. Yang bisa menghancurkan kita. Kalau nggak suami, istri, anak. Keluarga besar, bapak rohani kita. Lah kalau kita dikata-kata diwaspada. Bahwa kita harus bisa membedakan. Kalau itu memang membuat kita utuh jauh dari Tuhan. Mari kita lebih bagus mengalah. Ya. Kalau suami istri lagi marah istri kita, papa ini gimana? Saya minta maaf ya, saya salah. Pasti itu sudah kalah iblis. Begitu Pak Masisil. Ya. Iya Pak Pendeta. Ya siap. Semangat dalam Tuhan ya. Siap. Yang lain lagi silakan. Ada banyak ibu-ibu di sini. Ini bapak kita ini. Aduh udah lama ketemu saya ini. Bapak Fiomi nih ya. Tulisannya di sini. Apa Ama Amil ya? Ama Ame ya. Iya Ame ya hobu. Nuara le falu kaita ya. Ini seduri ya. Ya Bapak Pendeta. Ya hobu. Ya sudah lama nggak bertemu ya Pak. Ya, Tapi ya walaupun
jarang ketemu, tapi Pak Pendeta selalu di hati, apalagi dalam Amin, Kaita amin, Loli. amin. Terima Ya, kasih, terima kasih. ya Pak Pendeta, ya sangat baik, sangat bagus firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Pak Pendeta, ya keluarga besar Kaita Loli senantiasa lebih semangat lagi ya untuk ikut ibadah Zoom, walaupun Zoom. Nanti suatu saat pasti Pak Pendeta nanti bisa kita ketemu di offline. Demikian Pak Amin, Pendeta. amin. Kalau Siap, saya malam ini sudah diwakilin oleh Bapak Ama Sisil. Itu cukup bagus juga pertanyaan beliau. Ya mudah-mudahan ya bisa kita laksanakan sesuai apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi. Terima kasih. Salam. Shalom, shalom. Amin. Ya, silakan kalau ada yang lain lagi. Mungkin dikembalikan aja dulu ya, apa supaya kita bisa lihat semua ya. Itu apa kameranya bisa ya. Oke, mantap. Ya. Perintah Pak Pendeta open cam semua. Perintah gembala jangan dilawan ya. Oh, buka semua. Ini kesempatan ini. Kita tidak lama-lama ini ya. Oke. Saya lihat ini bapak-bapak kita ya luar biasa ini. Ibu ya. Gimana ini langsung ditunjuk ya? Jangan. Sebenarnya semangat ini semua saya lihat. Saya mau dengar. Itu ada Bapak Amayeni Jendata itu Pak Pendeta. Mungkin masih. Oh ya, Bapak Amayeni. Iya, Bapak Amayeni. Lau tola Pak. Lebih ke dah. Itu Bali jane. Kesaksian lau. Leni bokai mana saya. Silak. Note boka mi gino. Yaho Bapak Pendeta. Yaho, abina falu kai tai ketua majelis ya, kan selalu. Atua Pak setiap mandana matiti Yawa. Nuara le pajira ita Ya iya. Nah, Pak Pendeta memang dalam kehidupan sehari-hari ini memang lawan kita ini adalah iblis. Betul. Nah, iblis itu tidak jauh-jauh, ada di samping, di kiri kanan kita. Jadi memang terkadang Pak Pendeta dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam segala pergumulan, dalam persoalan hidup yang kita alami, tentunya kadang-kadang juga kadang-kadang iblis ketawa terhadap kita. Iya. Kenapa? Di saat kita lemah, di saat kita dalam pergumulan, justru kita malas untuk berhadapan dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya, siasatnya kita agar di setiap persoalan hidup itu, yang Bapak bilang tadi bahwa kita membentuk satu mezbah, agar segala persoalan itu tetap kita hadapi, Pak. Tetap kita hadapi, tetap kita tantangan itu tetap kita jalani. Tapi bagaimana agar persoalan itu kita jangan tenggelam di dalam persoalan itu. Karena terkadang setiap hari ini kita lemah, Pak. Betul. Kadang juga kita dibuat malas berdoa. Malas untuk ikut dalam persekutuan-persekutuan. Banyak saja halangannya. Yang kendaraannya tidak ada lah. Yang badannya hangat-hangat lah. Nah, mungkin dari hamba Tuhan ini kami boleh dikuatkan juga bagaimana agar kami bisa melewati tantangan-tantangan itu, Pak Pendeta. Baik, Pak. Baik. Oke. Pertanyaan yang bagus, Bapak. Apa yang disampaikan Amayeni memang tadi saya katakan Rasul Paulus saja mengatakan bahwa secara lahiriat kita itu merosot ya. Coba lihat Bapak Ibu sekarang kalau baca di 2 Timotius pasal 3 itu bahwa akhir zaman akan mulai orang tidak lagi peduli agama. Mulai orang mencintai dirinya sendiri. Anak-anak memberontak terhadap orang tua. Ini sudah akhir zaman, Saudara. Nah, maka dengan itu firman Tuhan malam ini bagaimana kita bisa menghadapi itu seperti tadi sudah mulai malas berdoa. Kita mau ke gereja nggak ada kendaraan, hujan dan segalanya. Makanya kita hari demi hari kita itu minta kekuatan dari Tuhan lewat doa. Ya, kita tahu bahwa kemampuan kita terbatas.
Kita minta pimpinan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, Tuhan tolong. Mampukan saya Tuhan. Ya, bersama istri bergandeng tangan berdoa. Kenapa saya bilang tadi harus mesbah? Karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Lah, perlu ketekunan. Tadi ayat firman Tuhan tadi, kita harus tekun. Tekun terus, disiplin. Biarpun hanya satu ayat firman Tuhan setiap pagi. Saya baca firman Tuhan. Saya berdoa. Ya, lakukan aja. Pasti Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan pasti memampukan kita. Nanti ada kesaksian. Lewat baca firman itu ada kekuatan baru yang Tuhan beri. Ya, begitu ya, Pak Ama Yani ya. Ya. Pak Pendeta, terima kasih ya. Ya. Ini ada orang tua kita ini, Bapak Mayorin nih. Mungkin Oh iya. ya Bu, ya Bu. Ini banyak pengalaman nih orang tua kita ini. Pastilah. Lo dibukai munasapa Masih di suaranya. mute Bapak Mayorin. Mute. Iya, iya. Sama Berna. Ya, silakan. Pak. Ya, ini ada Patalu Amanicar. Oh, Bapak Talu Amanica udah ya. Ya, Pendeta. Ya. Ya, baik Pak Pendeta. Pertama Ya, Pak. dulu, ya terima kasih atas renungan yang menguatkan dan mengingatkan para anggota keluarga Makita Lodi. Dan saya mohon maaf kepada Pak Pendeta. Saya sudah lama juga tidak ikut Iya. itu ibadah di harapan kita. Tidak apa-apa Pak, terima kasih. Ya, jadi pray for Indonesia. Pray for Indonesia. Ya, jadi pray for Indonesia. Jadi ya, tapi kirim link pun sama saya juga tidak kesempatan itu. Waktunya ya, Pak. Ada terus kegiatan. Jadi mohon maaf ya. Ya Pak. Tapi percaya itu Pak Pendeta pasti selalu mendoakan saya. Amin, tetap Pak. Siap. Sama kita juga tetap nanti kita doakan. Amin, amin. Nah, jadi itu ya memang benar sekali itu akhir-akhir ini, dan itu sudah sepertinya menunjukkan akhir zaman. Betul. Yang tidak mungkin terjadi. Bencana alam banyak. Terus kejadian yang tidak ini saudara bersaudara, bunuh-membunuh. Jadi banyak sekali pokoknya tanda-tanda yang ditulis di dalam Alkitab itu sudah terjadi sekarang. Ya. Nah, jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta barusan memang tetap harus kita berjaga-jaga dan tetap waspada. Ya, karena iblis itu ya selalu mengaum-ngaum. Mas Sisil tadi mengatakan dari dulu sudah ada iblis itu. Ya memang betul. Tapi kita, bagaimana kita bisa enggak itu kita waspada supaya tidak masuk di dalam kehidupan kita, iblis itu. Nah, caranya tidak lain, ya hanya dengan dekat dengan Tuhan dan berdoa selalu. Itu yang dikatakan Pak Pendeta tadi, mesbah. Tidak berarti mesbah itu harus bikin satu gedung untuk menjadikan rumah doa, tidak. Jadi itu di keluarga juga, di kamar sendiri juga pribadi, itu juga kita bisa bikin mesbah doa. Jadi artinya kita tetap hanya bisa mengandalkan Tuhan, baru kita kuat untuk ya melawan semua kuasa-kuasa kejahatan iblis tersebut. Tanpa itu kita manusia banyak keterbatasan, kekurangan, kelemahan, sehingga ya pasti kita nggak kuat. Tapi kalau Tuhan kita ingat, kalau Tuhan yang kita andalkan, yakinlah itu tidak akan ya iblis itu mengalahkan kita.
Pak Pendeta, saya ini lagi di Nias, jadi maaf, jauh-jauh di Nias ini. Tidak apa-apa, Pak. Ya, Tidak apa-apa. saya lagi di Nias. Luar biasa. Ya kebetulan kemarin ada undangan dari Raker Pendeta CBNKP. Oh iya. Jadi saya turut diundang dan akhirnya ya terpaksa saya ikut ibadah ini, Zoom ini ya dari Nias. Iya. Ya, jadi dari kota ke kampung. Iya. Luar biasa. Karena kita kan dari kampung ke kota, jadi sekarang ya dari kota ke kampung. Nah, jadi yang penting ya tetap dijaga, dipelihara, ya supaya itu kegiatan ini rutin. Dan terima kasih dulu kepada pengurus sekarang, yang mana satu program yang sangat bermakna untuk seluruh anggota. Dan seluruh anggota supaya diajak lagi lebih banyak yang bisa ya mengikuti acara-acara ini. Ya dengan ya kita terus seperti itu, maka selain kita tetap semakin ya jaga persatuan kesatuan untuk keluarga maupun juga ya kita tetap jaga kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi itu pendapat saya Pak Pendeta. Sekali lagi ya hari Senin nanti ya saya nggak bisa lagi karena ada acara saya di Deli Serdang. Baik Pak. Hari Senin. Tidak Jadi apa-apa Pak. ya gitulah, ini sering sekali. Udah lama Luar saya biasa. tidak ikut. Ya. Ya, Baik. PFI. Pray for Indonesia. Pray for Indonesia. Iya, Kita rindu Pak. Terima Baik, kasih. ya. Oke, kapan-kapan saya ada waktu pasti saya datang. Hadir lagi Pak ya. Iya. Pak, Iya. luar biasa. Itu Baik. dari orang tua kita tadi sama Yorin ya. Sudah dikuatkan. Saya percaya sama Kaita ini banyak hamba-hamba Tuhan juga di sini. Oke, kalau ada yang lain saya kembalikan ke pengurus. Kalau memang ada yang bertanya lagi silakan. Ya, Bapak Ibu ada yang lain? Ibu-ibu? Ada Kakak Ira Lauli ada yang ditanya? Mam Serin? Ada sama Gleason ini ya. Sama Gleason. Bapak Edi Solauli. Lagi. Yang lain juga boleh. Ini Bapak sama Desri ya. Desri. Ya upa. Dia kira-kira. Siapa lagi? Masih di mute. Masih di mute. Masih buka dulu Pak. Ya, silakan ya Pak. Iya, ya Pak Pendeta, salam semua. Salam kita semua saudari ama kita Lauli yang di Jabotabek. Mungkin saya udah kurang lebih saya untuk bergabung sama kata Lauli akan suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga saya dan juga saya mengenal semua saudara saya Lauli dan Ama Kaita, walaupun kita terpecah-pecah di seluruh pelosok di Jabotabek ini, tapi karena ada ada Zoom yang bisa mempertemukan kita dalam kasih Tuhan. Tapi ya kalau kita melihat tadi tentang firman Tuhan menuju akhir zaman ini, memang kita tahu yang sulit kita lawan dan yang sulit kita berantas adalah peperangan yang terjadi, baik peperangan dalam antara negara dan juga peperangan antara sesama dan saudara, dan terlebih peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah melawan daging. Nah, itu yang lebih sulit, tapi karena kita sebagai umat yang percaya, hanyalah kuasa Roh Kudus yang bisa memberikan kita kekuatan di saat kita lemah, di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang bisa menguatkan kita dalam hal mengenai hidup kita untuk dimampukan kita untuk melawan daging. Ya, karena kita tahu bahwa di setiap kehidupan kita pasti di sekitar kita,
di dalam kehidupan kita pasti ada suatu masalah-masalah yang terjadi, ada suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tapi bagaimana kita untuk mengatasinya itu semua adalah berserah kepada Tuhan. Karena untuk melawan daging ini itu yang susah, tapi karena ada kuasa Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, itu yang menyemangati kita, yang menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu tadi kita sebagian tadi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik dan juga sebagai domba-dombanya. Tapi karena kita selalu setia setiap kepada Tuhan dan setiap untuk mengikut Tuhan, dan setiap domba yang hilang itu akan dicari. Tapi kita sebagai umat yang percaya bahwa kita jangan jauh dari Tuhan, selalu mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu adalah jalan keselamatan adalah mengikut Yesus. Nah, itu dari saya Pak Pendeta dan semua kita, terlebih untuk Bapak Mayorin dan juga sebagai tokoh dan sebagai orang tua kita yang ada di NIAS. Semoga sehat-sehat selalu, supaya dalam perjalanannya selalu Tuhan menyertai, dan kita semua ada beberapa tadi bapak-bapak yang lain juga dan juga para pengurus. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin dalam Zoom ini ya selalu saya aktif, karena saya tahu ini adalah buat kita untuk bisa mengenal satu dengan yang lain, walaupun kita tidak bertemu secara face to face, tapi dengan lewat Zoom ini adalah kita semakin dikuatkan dan kita semakin diberi suatu motivasi lewat firman Tuhan dan lewat juga ide-ide yang kita sampaikan melalui Zoom ini, untuk lebih kita semangat di dalam Tuhan dan semangat kita di dalam persaudaraan. Terima kasih Pak Pendeta, itu kira-kira dari Pak Ahmad Desri. Terima kasih Sawagelu peneguhannya ya, luar biasa. Peneguhannya luar biasa ya. Saya nggak salam tambah semua, lagi. salam Ya, Yahweh. luar biasa. Salam. Baik, ada lagi. Saya lihat dari Tangerang ini ada adik saya Amaseren Naseren ini ya. Tolong kesaksian kalian bagaimana? Silakan Amaseren Naseren dari Tangerang ya. Silakan. Oh iya. Shalom Yahweh. Shalom Yahweh. Luar biasa ya firman Tuhan malam ini, dan sangat menyentuh khususnya keluarga Amai Nasiren. Tentunya dalam ayat firman Tuhan tadi yang saya simak khususnya ketekunan. Amin. Dimana kalau tidak ada ketekunan, walaupun rajin beribadah ataupun kegiatan yang seperti yang telah disampaikan Pak Amayeni tadi, ya benar, ada kalanya ada halangan, alasan seperti misalnya ada kegiatan, ada hujan, ada halangan banyak lah pokoknya. Tetapi kembali ke ketekunan tadi, keimanan tadi. Dan untuk Amakaita Lauli ini semoga kita selalu bertekun dan semoga semakin kuat imannya, terlebih-lebih dalam melayani dan melayani terlebih-lebih ke kumpulan seperti Amakaita, misalnya ada kumpulan doa, dan itu saja sih Pak Pendeta Paul. Dan ini kami sampaikan Pak Paul, ya. Ini khususnya keluarga Amai Nasiren minta dukungan doa khususnya ya. Semoga banyak sekali pergumulan ini, dan puji Tuhan barusan ada ini kenaikan kelas anak-anak anak sekolah ya. semua ya anak-anak semua puji Tuhan ya naik kelas. Puji Dan Tuhan. mulai besok nih kebetulan tanggal 25 sampai tanggal 28 ada kegiatan siren nih, retret. Oke, nanti di bawah doa Bu ya. Terus Minta dukungan doa. Dan terima Baik. kasih Bang. Terima kasih Terima Pak Paul. kasih Shalom Mas Siren ya. Yahweh. Oh Bu, saya tidak tambah lagi ya, sudah cukup tadi bahwa ya menanggapinya. Pengurus kalau ada lagi boleh. Ada dari Bangkok Thailand itu Abang Amawawan tadi nongol. Sapa Oh dulu, iya, Pak Amawawan tadi udah lama tidak ketemu saya nih Pak Amawawan tadi. Yang jernih ini kan. Ya Iya, Om, betul.
Jawab apa mau Wawan? Ya, Bu. Boleh di on cam, Shalom. boleh di on cam Bang. Shalom, shalom Wawan. Enggak. Bentar. Lau apa Wawan? Sebentar. Lau. Sama Kaita Lawli paling jauh ini Pak Pendeta. Oh, paling dari jauh, negara Pak. lain. Luar biasa di luar negeri ya. Lah dahsyat. Halo, kedengaran? Kedengaran Kak, kedengaran. Sudah dibuka sih. Boleh di on cam Kak. Ya. Ini nggak tahu kenapa nggak ada mulai video saya. Udah. Oke. Ya. Shalom, my brother. Shalom, Pastor. shalom. Waduh, ini kangen berat ini. Kalau nongol seperti ini, aku ingat perjuangan 10 tahun yang lalu. Makanya kan ini jujur nih, apa namanya, mungkin kesempatan saya pada saat ini saya bilang, itu kok nggak ada di dalam WA Group itu, saudara kita, Pak Pendeta. Tapi saya pastikan, apa namanya, ya selalu ingat dengan nama Kaita Lawli. Baik, betul Pak. Betul Pak. Ya, jadi kebetulan ini lagi di negeri Gajah Putih yang mau dukungan doa, masih Baik. perjalanan 6 bulan lagi. Jadi salam hormat untuk semua, saling mendoakan. Ini tadi Bapak Talomayorin di Nias, tapi ternyata biar juga di Nias, biar juga di seberang laut, ya seperti kami ini di negeri orang yang masih bisa ketemu. Nah, yang pertanyaan saya ini bukan menjebak. Ya, Cuma silakan Pak. Ya, cuma pernah saya nonton itu videonya si ini, katanya kasihan dong jadi salahin terus iblis. Kalau disalahin terus iblis, ya kasihan juga. Betul. Nah, ya, jadi ya mungkin bagaimana solusinya supaya juga iblis ya tidak disalahin terus, pada iblis juga nggak terlalu salah. Itu saja. Baik. Pak Amawawan, luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih ya. Lagi ada di luar negeri ya. Dahsyat. Kalau kita tadi baca sama iblis lah. Kita lihat tadi bahwa kontes kebenaran. Rasul Petrus mengingatkan ya anak-anak Tuhan bahwa kita harus waspada, bahwa kita manusia ini di saat kita lengah, di saat kita jauh dari Tuhan, itu gampang dengan iblis pakai caranya, karena dia kan firman Tuhan katakan sadar berjaga-jaga. Lah, memang kenapa diingatkan kita hal itu, bahwa memang karena kita sebagai manusia kan lemah. Tadi sudah dikatakan. Lemah, ya. Dalam apa-apa kita pasti lemah. Tapi roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu kan lebih besar. Firman Tuhan katakan masalah yang kau alami tidak lebih daripada kekuatanmu sendiri. Amin. Hanya juga memang betul dibilang sama Wawan. Betul ya. Jangan hanya sakit sedikit, iblis ini atau apa. Jadi itu ada orang seperti itu. Sedikit disalahkan. Kasihan iblisnya. Dia itu kadang sebenarnya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Tadi ketidaktaatan, ketidakada. Tapi memang firman Tuhan ingatkan kita waspada ya. Ya, maksudnya begini, secara garis besarnya bahwa kita tahu bahwa kita bukan melawan darah dan daging. Penghulu di udara ada yang mengamati kita. Nah, jadi kita juga waspada bahwa apakah itu dari diri kita sendiri juga bisa jadi masalah. Sehingga iblis pakai cara hal itu. Sehingga orang selalu katakan iblis, tapi sebenarnya dari diri sendiri. Nah, Tuhan ingatkan kita seperti tadi Petrus mengatakan waspada. Ya. Jadi betul juga sama Wawan bilang jangan hanya sedikit Pak, iblis dikalahkan. Kasih ya iblis terus saya salah. Tapi kita waspada. Firman Tuhan waspada, berjaga-jaga. Ya gitu Pak Wawan ya. Tetap kita harus siap.
Ya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara. Oke, sama-sama. Saya kembali ke pengurus lagi. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Mungkin sebelumnya sebelum masuk ke doa syafaat, mungkin ada Bapak Ibu yang mau didoakan. Ya, pokok-pokok doa. Siapa yang mau di... Silakan tadi ya, keluarga. Siapa? Busiran. Kainario, ada yang mau didoakan? Kesehatan aja, kesehatan keluarga. Ya. Bapak Ibu yang lain? Oh, Bapak Conde, ada yang didoakan? Iya, didoakan Pak Pendeta supaya mendoakan kegiatan-kegiatan saya di sini, baik di Nias maupun kegiatan saya advokasi nanti di Medan. Baik. Atau Deli Serdang. Dan supaya minggu depan kembali ke Jakarta tanpa ada halangan apapun. Baik. Ya, Kakak Otilina ada? Kesehatan aja deh. Lagi kurang sehat, lagi meriang. Abang Amaya ini? Kesehatan aja lah, kesehatan. Ya. Abang Ama Sisil? Oke. Ade Amabian? Ya, untuk program sama Kaita Lauli aja, Kak. Supaya berjalan dengan lancar. Siapa? Abang kami Ali Gula. Maaf ya Bang, nggak tahu nama anaknya. Ya, doakan untuk anak sekolah aja yang mau mendaftar di sekolah yang baru aja. Untuk pendaftaran baru anak sekolah aja. Ya, pendaftaran baru. Ya. Baik, tidak ada lagi. Sebelum kita ke doa syafaat, mari kita angkat satu pujian, Pembuat Mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada
teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Iya. Ya, berdoa siapa, Bu? Pak Pendeta. Oh, sampai mengakhiri, gitu. Ya. Ya, oke. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita sudah mendengarkan sharing yang sangat menguatkan kita. Dan kita akan satu dalam doa, pokok-pokok doa di Amakaita Lauli. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kesempatan malam ini kami bisa beribadah lewat Zoom atau secara online. Keluarga besar Amakaita Lauli. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah malam ini. Yang kami dapat mempersembahkan hidup kami lewat doa bersama. Mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah Amakaita Lauli ini. Tuhan berkati semua pengurus yang sudah mengambil bagian dalam kepengurusan ini. Sehingga semua beri kesatuan hati dan lebih kompak lagi, lebih sehati. Sehingga Amakaita Lauli di seluruh Jabodetabek atau seluruh Indonesia, semua nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pengurus, berkati semua penasehat dan semua anggota dalam persekutuan Amakaita ini. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan kami supaya kami sadar dan berjaga-jaga bahwa lawan kami adalah iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Karena kami tahu bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara. Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus yang menguatkan, yang menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, supaya kami hari demi hari berkurang-kurang. Tuhan Yesus yang bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa malam ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu keluarga Ama Ina Seren, khusus anak-anak
yang retreat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anaknya yang ikut retreat itu berjalan dengan baik. Bungkus mereka dengan darah Yesus, beri kesehatan, beri kekuatan. Sehingga mereka dapat melakukan tugas retreat di sekolah. Tidak ada kekurangan satu apapun. Berkati hamba-Mu sama Seret sebagai suami istri. Ikat mereka di dalam kasih Tuhan. Berkati pelayanan mereka. Berkati usaha apa yang mereka kerjakan berhasil. Karena Tuhan selalu menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi berdoa buat keluarga besar. Khususnya Makaita Lauli. Biarlah berikan kesehatan yang sempurna. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan begitu juga kuasa-kuasa lain yang mempengaruhi kesehatan kami. Kami percaya oleh darah Yesus. Dengan penuh dengan kuasa membungkus kami dengan darah Tuhan. Sehingga melalui Makaita tetap berjalan dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kami berdoa buat kegiatan khususnya bagi orang tua kami. Amayorin Tuhan. Yang sudah Tuhan Kau pakai memilih dia untuk melayani sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Baik yang ada di Medan, maupun di Jakarta, maupun yang khusus di Nias. Dan dimanapun hamba-Mu, orang tua kami Amayori, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmah akal budi dalam segala hal. Apa yang dia kerjakan berhasil. Semua hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Yesus. Hamba-Mu lagi ada di Nias Tuhan. Berkati kesehatan, berkati semua apa yang dia kerjakan. Dan selanjutnya untuk ke Medan. Tuhan tolong semua kepengurusan apa yang dia kerjakan. Sehingga dia kembali ke Jakarta. Tidak kekurangan satu apapun. Bersama-sama kembali dengan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kami berdoa. Buat ibu kami Ina Onela. Yang juga dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya. Engkau Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang dialami oleh orang tua kami ini. Ina Onela. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit orang tua kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan dari Tuhan. Yang akan menaruh iman percaya. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berkati keluarga besarnya. Kami sekali lagi untuk berdoa semua keselancaran. Untuk Makaita ini. Dan khususnya Dr. Bernard dan teman-teman pengurus. Kau berkati pekerjaannya. Berkati usaha mereka. Tugas-tugas. Apa yang Tuhan percayakan. Biar semua dengan lancar. Dan program melalui Makaita ini. Apa yang mereka sudah programkan. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Untuk kami berdoa buat anak-anak kami semua. Yang ada di Makaita Lauli ini. Yang untuk sudah mulai masuk di tingkat sekolah, baik dari TK masuk SD, dari SD masuk di SMP, SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang ada di dalam Makaita Lauli, mereka adalah anak-anak yang pintar, anak-anak cerdas, yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, dan mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Terima kasih berkati orang tua. Biarlah mereka terus semangat untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kami yang akan mau masuk mendaftar pada sekolah-sekolah yang baru. Dan kami yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga besar Makaita Lauli yang tidak ikut dalam Zoom malam ini. Kami tidak tahu apa halangan mereka, tapi kami percaya. Kami rindu juga mereka untuk bulan-bulan yang akan datang. Mereka bisa bergabung dengan baik. Sehingga ada kebersamaan dalam doa. Dan menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala apapun tantangan yang mereka alami. Tuhan tolong mereka. Beri kekuatan, beri penghiburan. Secara khusus kami berdoa untuk Pulau Nias. Pulau Nias yang kami kasih dan kami cintai. Ada 4 kabupaten dan 1 kota. Tuhan kami mengasihi
Biarlah memberkati pemerintah yang ada di Kepulauan Nias. Mereka menjalankan roda pemerintah sesuai dengan takut akan Tuhan. Sehingga terjadi di Nias Tuhan. Keadaan ekonomi maju. Dan segala sesuatu biarlah sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, negara, pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, sampai tingkat RT. Berikan kekompakan bagi pemimpin kami ini, bangsa ini, supaya terjadi kesatuan, supaya menjadi negara kami, negara yang makmur dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami tidak lupa untuk berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Baik yang ada di hamba-hamba Tuhan di daerah yang jauh, di luar negeri. Tuhan Kau pakai mereka menjadi saksinya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kalau kami sementara mengakhiri untuk pertemuan ini lewat Zoom. Mari Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing dan Tuhan tetap menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, dan kami setiap doa yang sudah kami naikkan pada malam ini, kami dengan iman dan percaya bahwa kami telah menerimanya. Dan sebelum kami akan menerima berkat dari Tuhan, kami akan bersama-sama mengakhiri dengan doa yang telah mengajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita akan doa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita langsung menerima berkat ya. Mari Bapak Ibu, mari kita terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa yang telah nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saya kembalikan kepada pengurus ya. Ibadat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kami kembalikan ke BPH untuk pengumuman, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah online malam ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta. Baik Bu, sama-sama. Firman yang sangat menguatkan. Semoga Bapak diberkati dalam pelayanan, diberkati keluarganya selalu. Amin. Dan semoga kita semakin terberkati semua. Amin. Salam Yahobu. Foto bersama dikembalikan aja. Kembali semua ya. Buka. Pencet dulu. Videonya. Baik, Ya, baik mantap. Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Di sini. Dede. Sini, sini. Sini aja, Sini, sini. Sini, puput. Puput. Sini. Nah, sini. Dede. Oke. Apa ini tadi? Tahu. Iya. Buka. Oke. Pak Pendeta Edison, boleh dibuka, Pak? Ya, Magelese. Magelese. Oh, Magelese. Pak Ketum, Bapak Mario. Di sini, si puput di sini. Di sini sebelah sini. Oke, mungkin lagi ada kegiatan. Baik, kita mulai 1, 2, 3.
Oke, boleh dikasih L-nya? 1, Ini 2. ya. Mantap. Loli. Oke, baik, siap. Selesai. Oke, baik. Lanjut. Terima kasih kepada rekan-rekan kami yang sudah memimpin ibadah kita pada malam hari ini, kepada Ibu Ina Laura yang sudah memimpin dari awal hingga berakhir, dan terlebih khusus kami sangat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Paul Ya, yang sawagelu, Bu, sudah sawagelu, membagikan kepada kami firman Tuhan. Kiranya kasih Kristus yang akan membalaskannya kepada Pak Pendeta dalam setiap pelayanan untuk Tuhan. Demikian juga buat adik kami Amabian yang sudah juga jemu-jemu selalu memfasilitasi ibadah Zoom kita pada malam hari ini. Demikian juga buat Kakak Ina Amel yang belum bisa bersama-sama dengan kita pada malam hari ini oleh karena situasi pekerjaan. Dan biarlah kiranya juga Tuhan yang tetap membalas kepada Kakak Ina Amel yang selalu tajemu-jemu mengkoordinir ibadah online kita ini. Kepada orang tua kami, Bapak Amayorin yang sudah bersedia, dan juga seluruh orang tua kami yang telah hadir pada malam hari ini, para pengurus, terima kasih banyak kami ucapkan. Kiranya kita tak jemu-jemu untuk terus memberikan waktu, memuji dan memuliakan Tuhan walaupun lewat ibadah online. Terima kasih. Jikalau ada sepatah kata dari pengurus, kami persilakan. Mungkin bisa diwakilkan oleh Bapak Ama Amel. Kepada Bapak Ama Amel, kami persilakan. Baik, Ibu Inario, terima kasih. Saya mengucapkan selamat malam buat kita semua dalam ibadah Zoom Keluarga Amakita Lauli. Puji Tuhan, jumlah keluarga yang ikut mengikuti ibadah Zoom ada 26 keluarga. Dan mudah-mudahan ke depan ya semakin bertambah kembali. Barangkali ya mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa sempat ikut pada malam hari ini mungkin karena ada kegiatan, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ataupun juga masih dalam perjalanan. Tapi puji Tuhan, malam hari ini ibadah Zoom kita berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Mudah-mudahan Pak Pendeta ya selalu bersama kita di keluarga. Siap Pak. Kita beli suatu saat pasti nanti kita ketemu di offline Bapak. Mohon izin. Amin, amin. Amin. Ya, kami berdoa semoga pelayanan Bapak, keluarga Bapak, kegiatan Bapak sehari-hari senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima juga, kasih. Kami juga mengucapkan kepada orang tua kami, Bapak Penasehat, Bapak Amayorin Lauli, mungkin yang saat ini jauh di Jakarta, di Jabodetabek, karena ada kegiatan yang mungkin ada berada di Nias, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga juga Bapak selalu diberkati, diberikan kesehatan Bapak. Terus ada juga yang jauh dari kita, ya, abang dan kakak kita Ama Inawawan yang saat ini berada di Thailand, di Bangkok. Ya, mungkin ada juga pergumulan-pergumulan mereka, dan dalam waktu yang tidak lama lagi juga mungkin akan habis masa dinasnya, kurang lebih 6 bulan lagi kalau nggak salah tadi yang saya dengar. Dan mungkin dalam waktu 6 bulan ini, ya mudah-mudahan abang, kakak selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ada juga Bapak Madesri dari Kerawang yang senantiasa tidak pernah meninggalkan ibadah Zoom ini, selalu hadir. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan Bapak, juga diberikan kesehatan keluarga dan juga pekerjaan. Terima kasih. Bapak Mayeni, sehat-sehat selalu ya Pak Mayeni. Amin. Ya ada Bapak Gule, Bapak Ama Brian, Ibu Ina Ornella. Ya mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu.
Ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, tetap diberkati oleh Tuhan. Dan malam ini ada pengocokan arisan nanti yang dikoordinir oleh Ibu Ida Ornella. Dan mungkin nanti bulan Juli ini ya kalau nggak salah, tapi nanti mungkin dibahas di BPH, mungkin pertemuan offline. Nanti kalau sudah nanti dibahas, ya mungkin nanti akan disampaikan di grup besar. Siapa yang menjadi tuan rumah, karena pertemuan kita adalah per 3 bulan kita harus mengadakan pertemuan offline. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Seharusnya yang menyampaikan ini adalah Bapak Ketua Umum. Mungkin karena Bapak Ketua lagi di kerjaan ataupun dalam perjalanan, dan saya mewakili. Mohon maaf bila mana dalam kegiatan ibadah Zoom online kita pada malam hari ini ada yang mungkin kurang. Ya kami mohon maaf sebagai pengurus BPH, kiranya ke depan ya mungkin lebih bagus lagi. Dan kalau ada ide-ide dari Bapak Ibu, silakan. Kami sebagai pengurus siap untuk menerima saran dan masukan. Demikian yang kami sampaikan melalui BPH. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam. Amin. Shalom. Terima kasih ya kepada Bapak Amamil yang sudah mewakilkan pengurus. Kami kembalikan kepada adik kami Amabian. Pada adik kami Amabian dipersilakan. Ya, terima kasih, Kak. Boleh diserahkan kepada Tante Ina Ornella. Silakan, Tante. Ada yang mau disampaikan sebelum pengocokan? Terima kasih Yaho Bu Fefu. Selamat malam. Diberkati kita semua ya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan, kita dapat siraman rohani, dan tentunya kita bersyukur ya. Kiranya Amakaita tetap eksis di dalam peribadahan rutin walaupun melalui Zoom ya, dan juga berkesempatan juga untuk arisan Amakaita juga bisa bersama-sama ya untuk menyaksikan kocokan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita kocok, tentunya ada yang saya mau sampaikan ya, mungkin kepada seluruh peserta anggota arisan Amakaita. Memang di dalam tata tertib itu sudah tertulis ya, memang sudah seperti baku ya, sudah dibakukan bahwa batas akhir pembayaran itu adalah di minggu kedua. Nah, karena dan dari awal juga memang kita berkomitmen bahwa kita pengocok itu selalu akan dikocok karena sistemnya seperti itu ya. Jadi sistem pengocokan itu akan dilakukan sebulan sekali, dan kita masuk di dalam ranah di ibadah Zoom di Amakaita Lauli ini. Kenapa? Supaya kita juga sama-sama semua peserta arisan juga supaya ikut bagian juga untuk hadir di ibadah Zoom Amakaita. Namun karena mungkin karena kesibukan ya, karena memang belum ada kesiapan dan sebagainya, tentunya kita bisa memaklumi karena kita kebanyakan kita masih pada bekerja ya, sehingga kita berkoordinasi antara arisan dengan ibadah ini supaya matching supaya sama-sama kita akan adakan. Nah, jadi sementara ibadah itu kan selalu bergeser akhirnya di minggu ke-3. Nah, mungkin ada satu hal dari bulan Juni ini sudah bergeser di minggu ke-4. Dan mohon maaf saya sebagai koordinator arisan bahwa ini ada satu meleset dari perkiraan dari komitmen semula. Nah, untuk itu mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan BPH bagaimana teknis untuk kedepannya lagi, tetapi tidak mengurangi kebersamaan kita ya. Jadi
kita tetap bahwa tiap bulan itu akan kita kocok. Nah, jadi mungkin nanti ada beberapa solusi yang bisa kita sekiranya kalau memang harus tetap diadakan di minggu kedua, ya, ya jadi kami harus berkoordinasi dengan Ibu Amel, dengan Ibu Ina Amel ya. Jadi supaya apakah itu tetap bisa dilaksanakan ibadah itu di minggu kedua atau bagaimana. Andai dan itu pun tidak kita bisa pastikan ya. Mungkin bisa juga nanti atau sistemnya kita akan ubah atau kita kocok semuanya ya. Jadi dikocok semuanya sampai di akhir, baru nanti kita penerimanya itu jadi sesuai dengan jadwal ya. Itu bisa saja seperti itu. Tapi itu nanti kita akan bicarakan dulu dengan BPH ya. Jadi seperti itu aja ya untuk sebenarnya ya bagi peserta arisan supaya mohon untuk dimaklumi karena ini kondisi seperti ini ya. Dan yang penting kita memang kebersamaan kita. Itu saja sih. Baik, jadi barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau ada usulan atau ada saran untuk kita semua ini bagi peserta arisan silakan. Ya, sebelum kita kocok. Gimana? Pas. Oke. Baik, kalau begitu nanti akan kami konfirmasikan ya nanti di grup. Karena sampai saat ini saya puji Tuhan, saya berbangga dengan keluarga besar Amakaita karena semua anggota ini tidak pernah semua konsisten ya. Jadi tidak ada kesulitan bagi saya sebagai koordinator. Itu saja yang saya harapkan untuk kedepannya juga akan tetap seperti itu. Oke, kita mulai saja kalau memang tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada usulan atau saran untuk kedepannya, kita kocok aja ya malam hari ini. Oke, silakan Mafian. Kita mulai, ya. 1, 2, 3. Ya, Ama Ina Desril Lauli. Selamat ya. Untuk yang memenangkan yang pertama. Lanjut. Yang kedua. Ya, yang kedua adalah Bapak Ina Stephen Lauli. Selamat ya. Baik, demikian tadi arisan yang sudah kita putar, kita sudah kocok. Yang pertama adalah Ama Ina Desri Lauli dan yang kedua adalah Bapak Ama Ina Stephen Lauli. Ya, dan untuk kedua peserta selamat ya. Tolong di japri itu nomor rekeningnya kepada saya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yuk. Terima kasih. Yahobu. Baik, dengan demikian telah selesai ibadah online kita pada malam hari ini. Terima kasih atas Bapak Ibu yang telah memperhatikannya. Terima kasih juga Pak Pendeta Paul. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat untuk pemenang arisan bulan Juni ini. Sampai ketemu di pertemuan bulan Juli, bulan depan. Kalau tidak ada halangan, kalau Tuhan izinkan pertemuan. Oke, selamat beristirahat, selamat malam semuanya. Shalom. Yahobu, shalom. Shalom, Yahobu, Pak Paul. Tuhan Yesus memberkati ya. Keluarga besar. Amakaita Lauli. Yahobu,